Ya, silakan. Dari yang sepuh atau yang muda, mengenalkan diri, kemudian yang pengen diaspirasikan apa? Itu. Melihat itu aja nanti. Nah, satu aja. Ayo silakan. Oke. Ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari desa atas nama Hasan Bakal dari Desa Kamalu. Bisa Kamalu ya Pak? Iya ya. Kecamatan Nogoride, Ya. Kabupaten Toli-Toli. Yo. Dimana yang harus kami sampaikan dengan Bapak bahwa wilayah kami itu sama sekali tanpa setahu, tanpa pengaturan dengan masyarakat yang ada di Desa Kamalu itu adanya perusahaan yang masuk di sana, perusahaan dari mana, kemudian tujuannya seperti apa dan aturan mainnya seperti apa. Itu sama sekali memang tidak terjadi di desa kami sendiri. Maka dengan itu kami menyampaikan supaya hak-hak kami itu akan dikembalikan. Nah, di situ ada 5 kelompok Pak. 5 kelompok ya. Ya. 5 kelompok. Berapa orang kira-kira Pak? Ya. Orangnya berapa? 5 kelompok itu orangnya berapa? Satu kelompok misalnya 30, 20. Ada kelompok pertama itu Pak 40 orang. 40. Total semua berapa lah? Total berapa orang kira-kira? Gila-gila aja, nggak usah. Berapa? Ada 100 orang? Ya, Bapak menyuarakan berapa orang? Nah, gitu. 90. Apa? Perkirakan saja. Ya kan, 5 kelompok. Kalau satu kelompok 10 ya 22. Apa? Ya gitu aja kan begitu. Ya 50. Oke. 100 lebih 100 Pak. Ya 100 ya. Kan terima kasih. Dari tadi informasi Bapak ada perusahaan masuk, boleh saya tahu. Bapak tahu perusahaan apa? Enggak ada Pak. Oh, enggak tahu, ya, kan? tanpa koordinasi Pak. Nggak tahu itu perusahaan apa, bendera apa? Iya, tujuannya mau tanam apa, kemudian tahu, kan? aturannya seperti apa, itu kita tidak Ya, tahu. artinya Bapak nggak tahu ya perusahaan yang istilahnya menduduki di tanah Bapak. Ya, Nggak betul, tahu, betul. nggak tahu Tidak sama tahu. perusahaannya, oke. Oke. Terus lanjut, Bapak. Lanjut, Pak. Ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya memperkenalkan nama saya Pak Samsudin Iya. dari Desa Pagaitan, Pak. Kenapa? Desa Pagaitan, Kaitannya. Kecamatan Budede. Dan saya sampaikan Bapak, karena ini dari Desa Pagaitan Pak, ada juga Pak kelompok sudah ditanami sawit sama pihak perusahaan sampai sekarang tidak ada dibayar Pak. Ditanami sawit tidak dibayar. Iya. Ya. Sekitar 60 orang itu Pak, ada kelompok. Orang ya. Iya. Itu ditanami, Bapak tahu oleh perusahaan sawit apa? CMP Pak. CMP. Mulai kapan Bapak? Mulai dia tanami Pak, pokoknya itu saya tahu Pak sudah 15 tahun Pak masuk Hah? perusahaan CMP Pak, sudah 15 tahun, sudah 11 tahun sampai sekarang Pak. Tahun 11 tahun biasanya sudah berbuah, kalau nggak salah sawit itu 4 tahun ya. Iya, sudah 4 tahun ya. 11 tahun. Iya, iya. Oke. Sama sekali tidak ada pembayaran. Begini Pak, masalah pembayaran Pak, satu kelompok ini Pak, dari Kecamatan Odede Pak, itu dibayar tapi tidak sesuai dengan pembicaraan. Oh, dibayar tapi Iya. tidak sesuai kesepakatan. Ya. Sesuai. Dibayar Bilangnya dulu Pak, tidak. ya. Kemudian Bapak kalau boleh saya tahu, kan Ya. kadang-kadang perusahaan itu selain dia punya inti itu yang memang kalau nanti ada iunya di situ kemudian ada haknya, kan intinya itu ada yang disebut plasma. Ya, Bapak jadi yang tuntut itu di dalam intinya atau di plasma? di plasma Pak. Plasma ya. Pembayaran Plasma ya, di Iya, plasma ya. plasma. Oke. Oke. Nah. Siap, Bapak lagi cukup? Tidak Pak, begini Oh, masih masih ada, ada. masih ada Pak. Silakan. Masalah pembayaran hasil plasma Pak, Ah. pembicaraan itu 1,5 juta Pak, 1 bulan, 1,5 juta. 1 bulan, 60, 40 Pak, 60 40 pembagiannya. pembagian, 60 60 sama pihak perusahaan, 40 sama pihak plasma Pak, petani. Ya, ya, ya. Kemudian Pak, 3 tahun baru dibayar Pak, sebanyak 3.200.000 Pak. Itu satu kelompok dibayar tidak Satu surat, Oh, satu surat. kelompok ini Pak dibayar. Satu surat ya, Ya, satu kelompok. satu surat. Jadi kalau saya pikir Pak, itu kena 80.000 saja Pak, 1 bulan Pak. Ya. Nah kalau dipikir Pak, itu kan 600 1 bulan Pak tuh. Ya. Jadi kalau saya pikir di mana kasihan lagi nih uangnya masyarakat kecil Pak. Ya.
Apakah cukup kehidupan kita, Pak? Cuma 80.000 lebih 1 bulan. Ya. Nah, itu saja, Pak. Oke, terima kasih Pak Samsudin ya. Oke, Pak Sam, Pak Samsudin, Pak siapa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Pak Sabran Pak Sabran, dari Lampasio, Desa Oyong. Desa apa? Oyong. Oyong ya. Iya. Jadi permasalahan saya ini Pak hampir sama dengan permasalahannya Pak Samsudin dari OGD, cuma lebih parah lagi permasalahan yang di sana Pak. Karena memang di bawah sekali itu nilai yang dibayarkan sama kita oleh pihak perusahaan. Tadi disampaikan bahwa OGD itu dibayar 3.200.000, kami di Oyong Pak dibayar cuma 1.005.000 selama 3 tahun itu. 1.005.000. Iya. Nah, jadi kalau kita bagi-bagi itu hasilnya itu cuma 27.000 per bulan. Itu pun dibayar kita 3 bulan sekali Pak. Nah, itu yang permasalahan yang kami sampai ke pertanahan ini Pak. Iya. Itu tadi sama juga ya, plasma juga ya. Plasma juga Pak. Plasma, ya. Iya. Penguasaannya berapa hektar? Satu kelompok berapa? Rata-rata pengusahaan satu hektar, ada yang 2 hektar, ada yang Jawa Per orang. Iya, per orang. Per 0,880. Oh, yang anu. Jadi kalau 2 hektar lokasinya kita 80 are untuk plasma, yang 1,2 diambil sudah intinya. Yang 80 are itu yang hasilnya 27.000 saya itu dalam yang per plasma, bulan. ya. Iya, yang plasma itu. Terima Iya. kasih. Itu Kita Pak. catat ya. Kemudian Pak dari desa mana lagi? Silakan, Pak. Pak Amiruddin. Silakan. Boleh, silakan. Ya, saya cuma mau bilang Pak, Kenalan dulu Pak. nama saya Amirullah dari Desa Lampasio, mewakili Desa Lampasio. Singkat, ada 2 persoalan. Yang pertama, ada areal yang sudah masuk di perusahaan itu, kurang lebih 78 hektar juga belum menerima plasmanya Pak. Tuh. Yang kedua, ada sengketa lahan sekitar 37 hektar Pak. Berkasnya ada di mobil itu. Berapa? Sekitar berapa? 37 hektar Pak. Ya, jadi ada 78 hektar dan ada 37 hektar. Ya, dokumennya ada semua di situ Pak. Itu aja kalau Desa Lampasio Pak. Sama ya, yang 37 hektar itu di plasma ya. Itu ada sengketa Pak antara perusahaan CMP dengan masyarakat setempat. Nggak arti posisinya di plasma tadi. Oh, itu belum masuk areal plasma juga Pak. Oh, belum Oh, masuk ya. di luar. Cuma yang di luar plasma, di luar inti. ya. Ya, tapi boleh tahu sengketanya apa? ya sengketanya bahwa itu perusahaan mengklaim bahwa itu areal mereka Pak. Oh, iya. Ya, itu aja kalau Lampasio. Areal, Ya, ya. kalau yang 78 hektar itu masuk di dalam inti dan plasma itu Pak. Nanti pendamping kami nanti akan menjelaskan itu. ya. Itu mungkin untuk Desa Lampasio. Tapi harapan saya ada evaluasi untuk BPN di Toli-Toli Pak. Oke. Itu aja. Ya, usul tadi ya. Ya, makasih Pak. Apa? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagaimana di depan tadi Pak, saya perkenalkan kembali, saya Samsul Ma'arif, perwakilan dari TSM Sibia 2. SM ya. Ya, TSM Sibia 2 Pak itu memiliki area luasan sebenarnya lebih dari 600, tapi yang dalam laporan kami 600 hektar Pak. 600 hektar. Karena 300 KK kali 2 hektar. 300 kakak. Iya, kali 2 hektar ada 600. Plus fasilitas umum, jadi tentunya lebih. Nah, di tahun 2014 masuk perusahaan ya yang kami klaim dan yang kami sampaikan ada 2 perusahaan itu, apakah PT TEN atau PT CMP, mungkin dua-duanya atau salah satunya itu yang masuk ke area TSM menanami area kami. Di tahun 16 sebenarnya kami sudah mencegah sampai kami mengajukan keberatan demo aksi damai di kantor Dewan Kabupaten, tapi tidak ada penyelesaian yang berarti. Dan terus berjalan, bekerja terus ini perusahaan sampai kurang lebih sekarang ini hampir 500-an hektar tertanami sawit. Itu menurut pantauan sepintas mata kami, tidak secara spesifik jelas, oh luasan sekian, hanya kami memperkirakan kalau dari sana sampai sana, terus ke barat
itu kurang lebih 450 sampai 500 hektar tertanam, kira-kira begitu Pak. Nah itu dari pihak perusahaan. Kami sudah pernah berusaha juga di lain daripada itu setelah tahun 16 itu sampai menuju ke berusaha untuk memperjuangkan hak kami itu ke Kementerian Tran yang terkait di Jakarta, tapi perwakilan kami tidak bisa menembus selesai. Kami menunggu waktu mungkin nanti. Nah, pada saat ini Pak Gub membentuk Satgas. Sebenarnya tuntutan kami ke sini ini sesungguhnya kami sudah sampaikan. Kami tuntutan kami ini sepakat meminta dari instansinya Bapak untuk bisa memberikan rekomendasi penutupan sementara. Nah, sebenarnya sudah kami sampaikan itu. Tapi karena ada jadi kami lanjut lagi. Nah, baik. Di samping daripada itu antara kami dan perusahaan yang sudah terungkap kemarin Pak Yudi ya, Kepala Desa Salugan dihadirkan, bahkan beliau sendiri yang membuka bahwa mereka mengklaim kembali wilayah TSM. Memang betul dulu wilayah TSM ibarat meja ini, separuh dari Salugan, separuh dengan masyarakat Salugan tadi ya. Bukan. Ya, dari pemerintahnya. Dari pemerintah desa. Ya, di saya. Dulu tuh memang SIB ya, itu pemberian dari Salugan separuh. Janja sebelah selatan separuh, ini selatan sebenarnya, betul selatan sana, karena barat sana. Separuh lagi dari Oyom. Nah itu sehingga ada TSM apa itu memang dari dulunya dari pemberian, tapi kan sudah diberikan dan dibuat program pemerintah. Kemudian di akhir-akhir mereka klaim kembali kan. Bagi kami kan gak lucu. Jadi kemarin kami sampaikan tadi bahwa di Salugan sedang digalakan pembukaan pencetakan sawah baru yang kami perkirakan dia akan masuk ke wilayah Sibia. Pengukurannya itu menurut keterangan dari teman-teman penggarap di dalam itu kurang lebihnya perkiraan diukur itu sudah sekitar 40-50an hektar yang masuk ke dalam area calon pencetakan sawah baru seluas dikejar targetnya 300 hektar untuk desa Salugan. Bukan desa Sibia. Dan dari area yang sekitar 40-50 hektar itu masuk mengokupasi wilayah diperkirakan diduga. Nah, itu yang perlu kami sampaikan. Mohon pengawalan dari instansi Bapak di sini nanti ya. Itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Ini tapi Bapak Ibu sambil minum ya. Maaf banyak minum karena kan kami tiba-tiba nggak ngerti. Tapi kalau mau audiensi misalnya 2 atau seminggu ada, kami sebagai tuan rumah kan siapkan paling nggak kesana. Kalau nggak ya mohon maaf ya. Silakan saya minum. Oke. Silakan. Ini saya mau pertanyakan Pak, inilah dulu tahun 2000. Ini Bapak siapa tadi? Edi Simanto. Edi Simanto ya. Dari Sajanda. Terus Pak. Ini kita ini sudah minta pengembalian batas di daerah Kabupaten Togodi ya, tahun 2024. Ternyata ini sudah diukur toh. Ternyata setelah pengukuran itu nggak ada hasil sama sekali. Kita nggak bisa duduk di situ, patoknya pun dicabut sama pihak perusahaan. Jadi sudah masalah sudah bermohon pengukuran dikembalikan batasnya, tapi tiba-tiba patoknya sudah dicabut lagi sama pihak perusahaan. Iya, itu. Sepihak, bisa sepihak. Di atas sudah dengan masyarakat sana banyak, dengan desa sudah semua ada foto-fotonya semua itu. Lanjut Pak, lanjut. Dan juga TSM Kopi Janja itu Bu diserobot juga sebagian dia di nomor 24 sampai nomor 29 arah ke utara itu 800 meter, jadi 500 kali 800 yang diserobot, belum yang di timurnya lagi begitu. Jadi saya minta tolong sama Bapak Ibu, tolong datang ke lokasi untuk ditertibkan masyarakat Kopi Janja itu. Dan di sana itu tidak karu-karuan untuk lokasi di sana itu. Baku-baku susun, SKPT, sertifikat begitu. Maksudnya ada masyarakat lain yang okupasi atau perusahaan? Bukan, perusahaan. PT
sama kaitan dengan CRP. Yang dijanja itu dengan kita itu pintu tenda. Bukan dengan CMP. Oh yang Ini tanda kita jalan. Udah. Kesimpulannya Bapak punya lokasi ini ternyata di dalam yang diklaim oleh perusahaan ini, bahwa Bapak pastikan bahwa lokasi Bapak di situ Bapak sudah pasang patok, sementara pihak perusahaan yang mencabut karena merasa bahwa itu juga adalah hak dalam wilayah yang dia kuasai. Gitu ya. Emang sebelum perusahaan itu tanah kita sudah peringati. Ya. Udah. Boleh jadi tambahkan. Bentar. Nanti yang ada sesi ya. nanti kalau Jadi kita udah bahas selesai. dulu apa tadi menjadi curhatan Bapak yang sudah dikasih kesempatan 6 orang ini. Nanti kami jawab dulu, setelah itu kami Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. ya, seperti itu. Ya, Atau tadi Mas pendamping kalau mau bicara dulu silakan. Oh iya, Sampaikan silakan. aja Mas pendamping. Mas ya. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada pimpinan dan segenap jajaran dari Pertanahan Kanwil Provinsi yang kami tidak sempat menyebutkan karena tidak tahu nama, izin. Yes, ya. Yang kemudian hari ini kami juga menyampaikan dari saran-saran semua teman-teman yang kemudian menjadi masukan di tingkat kita semua, menjadi kesimpulan dari semua teman-teman atau kawan-kawan yang menyampaikan keluh kesahnya, bahwa memang perusahaan ini yang begitu kami sudah lakukan kajian, memang terjadi perampasan yang pertama. Kemudian ada yang namanya jual putus terjadi di lapangan. Kemudian plasma ini juga menjadi keresahan karena angka yang ditawarkan dari komitmen awal atas nama manajer itu Pak Hasim 1,5 pada akhirnya itu tidak tercapai. Dalam jangka waktu begitu lama, realisasinya 3 tahun, itu 2 kecamatan dibedakan lagi angka. OGD mendapat 3 juta sekian, kecamatan Lampasu 1,5 juta. Begitu juga per TW-nya juga beda. Nah, jadi memang di sini ada kerancuan bahwa perusahaan ini memanipulasi keadaan menurut hemat kami. Sehingga apapun yang dilakukan hari di atas kertas yang kita lakukan ini, kalau tidak mendeteksi lapangan, itu tidak akan ketemu menurut kami. Karena kenapa? Semua materi yang disajikan oleh masyarakat dengan perusahaan pada akhirnya ini tidak akan ketemu kalau kondisi lapangan itu tidak langsung tinjau. Nah, karena ada bagian-bagian yang kemudian saya sampaikan di sini bahwa di tuli-tuli ini bahkan ada penerima plasma itu tidak punya lahan. Itu adalah bukti. Cuma memang susah kalau kemudian kita mau gambarkan sini, memang butuh waktu untuk mendeteksi ini Pak Ibu. Jadi intinya begini, semua di antara semua titik Lampasio, OGD ini, beberapa titik yang ditanam untuk perusahaan itu, kami menganggap itu semua fatal menurut kami. Karena semua tidak mekanisme. Nah, yang saya bisa simpulkan bahwa kenapa sampai terjadi ini, kenapa kami harus ke Kanwil, kenapa harus tidak ke pemerintah setempat, karena berapa kali memang uraian ini tidak pernah nyambung, tidak pernah diselesaikan. Nah, pertanyaannya kejahatan mereka lakukan ini tidak bisa serta-merta kita mainkan di atas forum seperti ini kalau kemudian tidak terdeteksi lapangannya. Ini yang penting. Karena kenapa dikategorikan, misalkan contoh, kenapa dikategorikan perampasan, contoh itu seperti CBA, itu daerah TSM yang diserahkan negara. Tapi hari ini mereka bersertifikat, bersas KPT, tapi semua diambil dari 600 itu. Tersisa 100 yang tidak ditanami. Kalau misalkan Kamalu dari 5 kelompok itu diambil semua dan masyarakat tidak bisa bikin apa-apa. Nah, kalau CBA, contoh CBA Janja Kompi ini TSM juga diambil semua lagi, bahkan di situ parah, dijanji digantikan lahan, kemudian di tempat itu namanya Golonggol, jauh dari perkampungan, kemudian masyarakat bilang tidak mampu, kemudian dijanjikan lagi plasma. Itu tidak terrealisasi juga. Memang sakitnya tidak dua. Jadi dalam hal ini, bahwa memang perusahaan ini, kami menganggap ini siapa yang mengaktor ini, sehingga berani betul merampas semua kekuatan-kekuatan masyarakat yang dijamah untuk kepentingan kehidupan mereka. Nah, kami sampai di sini Pak, Ibu, kita harus yakin bahwa kenapa masyarakat tuli-tuli harus ke provinsi. Karena bukan tidak percaya ke daerah. Karena tidak ada lagi panutan di sini bisa dilakukan. Bayangkan angka yang dari kurang lebih 11 tahun ini dibayarkan cuma 3 juta. Berapa pendapatan besarnya perusahaan itu? Nah, di sini
kami dapatkan temuan bahwa perusahaan ini tidak punya HGU, nah, tetapi punya HGB pabrik. Nah, HGB. Jadi begitu kita menguraikan bagaimana HGB ini bisa muncul untuk pabrik kalau alas hak tanah yang digarap untuk kepentingan pabrik ini tidak ada HGU. Menurut kajian kami jangan dulu dilakukan itu. Deteksi dulu ini HGU-nya lapangan, baru kemudian realisasikan namanya HGB bangunan untuk pabrik, untuk realisasikan itu. Nah, pertanyaan siapa pelakunya sebenarnya melakukan ini? Nah, kami mempertanyakan di tingkat Kabupaten Toli-Toli pasti tidak terjawab, sehingga teman-teman bawa ke provinsi. Nah, harapan mereka ini bisa ada penyelesaian, karena semua ini titik tumpuannya ini begitu tidak ada yang namanya HGU, maka dipastikan ilegal. Nah, kemarin kasus ini diambil alih oleh Satgas Provinsi Reforma Agraria, tetapi keputusan itu nanti tanggal 10 dibawa ke Toli-Toli, Satgas turun untuk mengumpul ke semua pihak, termasuk PD. Nah, tetapi di dalam perjalanan 10 hari ini teman-teman di Palu ini tentu pulang mempertanyakan ke sesama masyarakat penerima plasma, atau tidak yang dirampas atau yang tidak ganti rugi. Nah, artinya bagaimana bilang teman-teman pulang mempertanggungjawabkan ini, sementara harapan mereka yang menunggu ini ada titik terang yang kemudian bisa menjadi tolak ukur bahwa kalian kerja, kalian direspon, kalian kemudian ada langkah-langkah ditempuh. Nah, jadi kita simpulkan kenapa kita akan lakukan ini, Pak, Ibu, karena itemnya bahwa harusnya ini secara legalitas dulu dihentikan dulu, karena kasus ini diambil alih oleh provinsi, baik pertanahan yang kemudian kita temui hari ini, Satgas pun begitu. Nah, sehingga supaya ada perimbangan lapangan. Kan lucunya begini, Pak, Bu, kalau tetap ini berlanjut panen produksi, kasihan masyarakat yang ditindas kurang lebih bertahun-tahun lamanya, tapi dibiarkan ini tanpa legalitas. Nah, itulah yang kemudian menjadi pertimbangan kenapa kemudian kita soal di tempat Kakamil Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi itu tadi harapan kita bahwa kalau bisa supaya masyarakat tenang pulang, tidak lagi ada hiruk pikuk menyelesaikan semua persoalan, maka diminta teman-teman bilang kalau bisa dihentikan dulu aktivitas. Jadi masyarakat tidak juga bikin apa-apa, kemudian juga perusahaan juga tidak berbuat apa-apa dulu. Untuk sementara waktu menunggu Satgas untuk melakukan korsek lapangan nanti tanggal 10. Itu mungkin ya, sudah siap. Terima kasih Bapak sudah mengungkapkan apa yang menjadi unek-unek atau aspirasi masing-masing. Kami menjawab nanti sesuai dari kapasitas kami, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BP dalam hal ini. Ya, saya persilakan pada Kabit Terima, silakan Pak menjawab. Ya, terima kasih. Nanti ditambahi teman-teman. Yang pertama saya tegaskan kembali terkait permintaan Mas Jasmin, kemudian Pak yang untuk meminta untuk menyetop operasi PT Tantan. Itu sekali lagi kami bukan kewenangan BPN ya. Jadi karena sama sekali belum ada hak. Jadi mohon, bukan kami menolak permintaan Bapak. Kalau kami memang tidak ada kuasa, tidak ada kewenangan. Yang ada kuasa dan kewenangan tentunya pemerintah daerah yang telah mengeluarkan IU. Ya, nanti kita dorong bersama di sana. Kami bisa mendorong. Kemudian terkait dengan tadi permintaan nanti ke lapangan, Bapak-bapak kan sudah mengadu ke Satgas dan kami ada di sana. Sehingga apa yang dijadwalkan ke lapangan di Satgas, ya itu berarti kami ada di sana, kami ikut turun. Jadi insya Allah untuk yang ini diakomodir, akan turun bersama dengan Satgas. Karena ini posisi yang belum bersertifikat tidak bisa kami tangani sendiri. Alhamdulillah ada Satgas, di bawah langsung Pak Gubernur. Mudah-mudahan Pak Gubernur memang berpihak kepada rakyat, saya tahu itu. Jadi percayakan nanti aja kepada teman saya untuk ke lapangan, kemudian divakasi. Kemudian terkait dengan permasalahan tadi yang dengan plasma, Bapak, memang tidak bisa terkait ini, apalagi plasma kan BPN sama sekali tidak terikat nanti, tapi kami akan mendorong nanti beberapa instansi kalau bukan di luar PKA juga nanti akan kami koordinasikan dengan pihak-pihak tertentu. Termasuk tadi permohonan untuk di Kanta kami bisa lakukan karena memang kami ini pembina dari Kanta. Apa-apa yang Bapak usulkan nanti kami akan cek dulu. Artinya apa yang salah di sana kami akan betulkan karena
kita terima dulu aduan Bapak, akan catat semua. Nanti keluhan-keluhan itu akan kami tindak lanjuti, termasuk kalau yang menjadi ini tadi pasti ini akan menjadi stressing kami, apalagi sudah sertifikat, katanya kemudian di ada tumpang tindih dengan PT itu kan, kita sudah dicatat Mas ya. Ya. Dan kebetulan kemarin sudah ada kesepakatan juga rekomendasi dengan ada. Sudah terima Bapak Masyarakat sudah tahu ya. yang dari gubernur ya. Nah, Belum semua. Ya, sampai artinya itu proses berjalan sehingga Bapak yakinlah Bapak datang ke sini betul sih Bapak. Tapi karena kami belum ada kewenangan atas tanah yang belum ada haknya, kami sebatas itu kewenangan kami. Tapi kami dorong, kami hadir di PKA aja. Jadi hari ini kami permintaan panjenengan kami rekam semua, kami rangkum, kemudian kami tuangkan di dalam penyelesaian PKA. Mudah-mudahan bisa selesai satu demi satu. Karena ini komplek, termasuk tadi punya Pak Samsul Ma'arif ya, rebutan dengan Pak Desa di desa. Nah itu kan juga perlu lagi nanti dengan instansi terkait. Jadi memang, tapi yakinlah Bapak, jadi benang kusut itu ya diurai satu-satu ya, satu-satu. Jadi tidak harus semua langsung bisa selesai, tidak bisa benang kusut langsung ditarik tambah kusut nanti kan. Jadi dimulai dari yang mudah kita selesaikan, nanti kita selesaikan. Saya kira itu. Kemudian ada lagi yang belum disampaikan terkait mana lagi tadi, sudah ya. Jadi sampaikan ke yang diwakilkan Bapak ini, mohon maaf, ini kepala desa atau perwakilan saja? Silakan ya. Kalau saya boleh bersaran, selain masyarakat gandeng kepala desa, ya, itu nanti lebih kekuatannya lebih full karena pemerintah diwakili di desa ya diwakili oleh pemerintah, ya, atau pemerintah desa, ya, kepala desa, kita gandeng itu. Jadi sehingga akan menjadi kekuatan pendekatan ke pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah provinsi. Ya, itu harus disampaikan. Apa bisa saya tambahkan? Boleh gimana? Begini, saya dulu Pak pernah sambil ditawari kepala desa. Lahan ini mau ditukar lagi. Ini itu atau punya siapa yang mau daerah punya itu apa kita nggak tahu makanya sebagian lagi. Kesimpulan yang kepala desa bagian daripada masalah. Jadi masyarakat kurang percaya sama. Itu. Bolehlah begitu, tapi kan tetap nanti apapun itu kan desa tetap diberitahu dan sebagainya. Jadi nanti kan menjadi penjelasan kami. Jadi itu Pak Amril tadi sama Pak Ada, itu di mana Plasma. Terkait plasma itu tadi akan kita perjuangkan, apalagi yang menyangkut hak yang tadi tidak sesuai perjanjian. Soeanto, rampasan terkait dengan yang perlu nanti kita tindak lanjutin mungkin Pak Kabid dengan Nano yang sertifikat ini. Sertifikat ini kita dicatat ya. Ada pengukuran ulang kan ya. Nanti itu Pak, nanti mungkin kalau khusus di BPN, kami yang mungkin akan lebih progres yang ini dulu. Yang terkait itu, mari kita dorong PKA. Walaupun di dalam PKA itu ada kami Pak, kami ada di situ. Ya, jadi Bapak untuk saya khawatir, nanti apa yang Bapak sampaikan ini, kami catat, kami rangkum, akan kami jadikan progres. Ya, begitu. Mungkin dari teman-teman yang lain mau ditambahkan, silakan biar Bapak-Bapak puas. Tambahan. Saya bisa menambahkan. Oke, Pak Kabid satu. Begitu ya Bapak-Bapak. Mohon. Masih ada sedikit. Boleh apa? Silakan. Minta waktu sedikit. Kita juga mengingat waktu sholat Jumat. Jadi kan menurut hemat kami juga ini bahwa di sini kan dengan tidak ada HGU-nya ini korporasi. Berarti kan memang harusnya begitu ada HGU kan landasannya pasti tolak ukurnya untuk mendapatkan pajak daerah yang masuk. Nah itu tidak terjadi karena tidak ada HGU. Nah di tingkat masyarakat sendiri, kalau negara dirugikan, bagaimana dengan masyarakat tentang penjabaran ini? Masyarakat saja, negara saja dirugikan dengan tidak ada HGU-nya selama kurang lebih bertahun-tahun lamanya. Tentu masyarakat lebih dari itu. Pertanyaan hari ini, apakah memang selama ini permohonan HGU yang ditawarkan perusahaan itu tidak pernah disodorkan Pak untuk melakukan belum bermohon. Kemarin saya sudah jawab sedikit. Silakan. Begini Pak, menjelaskan ini kan sudah pernah ada sertifikat. Seandainya ada permohonan HGU, gitu, yang jelas pasti kita tidak mungkin
menerbitkan sertifikat HGU-nya, sertifikat HGU-nya di atas sertifikat ini. Apalagi ini hak milik itu dia lebih tertinggi daripada HGU. Gitu loh. Jadi yang pertama pasti kita harus amankan dulu yang hak milik. Kecuali memang pemilik hak milik ini sudah dibuatkan ganti rugi, artinya sertifikat ini sudah diserahkan dari kami tarik, kami tarik untuk diserahkan ke negara untuk bisa permohonan HGU. Selama sertifikat ini tidak ditarik, Pak, tidak mungkin ada HGU di atas tempat ini. Pertama itu yang pertama itu adalah yang pertama kita amankan adalah yang sertifikat. Jadi tidak mungkin kita keluarkan sertifikat HGU walaupun mereka bermohon. Tapi selama kita tahu di atas tanah itu ada sertifikat, maka kita harus amankan dulu sertifikatnya. Jadi yang bisa diproses hanya yang di luar sertifikat. Itu pertama. Kedua, yang di luar sertifikat pun itu kalau ada penguasaan masyarakat, harus perusahaan itu menyelesaikan dulu dengan masyarakat. Harus ada bukti-buktinya, Pak. Ada bukti transaksinya, apa bukti perjanjiannya, atau ganti ruginya kalau dia membayar kepada masyarakat, harus ada buktinya. Selama tidak ada itu, maka tidak mungkin akan proses di kami. Jadi intinya kalau sudah diproses di BPN sini, pasti kami akan lihat, tidak mungkin serta-merta tiba-tiba HGU muncul. Itu perlu yang pasti kita akan tegaskan pada masyarakat bahwa tidak akan mungkin keluar HGU kalau sertifikat ini tidak ditarik, kemudian hak masyarakat yang ada yang penguasa di sana jelas-jelas Bapak kuasai, Bapak tanami, atau misalnya memang ada bukti pajak atau apa, ya itu tetap pasti tidak mungkin perusahaan itu tiba-tiba tanah negara ini tidak ada pemiliknya. Walaupun dia status tanah negara, tapi pasti ada penguasaannya, ya termasuk Bapak bayar pajaknya. Itu adalah bukti-bukti yang harus disertakan oleh perusahaan bahwa dia sudah menyelesaikan semuanya dengan masyarakat. Kayak gitu. Jadi saya juga sudah sepakat dengan itu, yang penjelasan Bapak. Tetapi kan sini lagi-lagi kita katakan bahwa kurang lebih 11 tahun lamanya ini menjelang 25 tahun. Kalau kemudian di mekanisme ini dijalankan, tentu kan butuh waktu berarti. Nah, tentu pertanyaannya hari ini, sampai kapan kemudian masyarakat ini tidak menikmati lahan yang dimiliki oleh perusahaan itu? Nah, perimbangannya, kalau sudah jelas alasan menurut informasi tadi, HGU jelas sudah tidak berarti, sudah pasti pastikan. Kemudian dasar untuk mengatakan bahwa di mana keadilan yang ditujukan kembali ke daerah. Terus kami bermohon, misalkan kami tahu bahwa mekanisme itu tidak pada bukan ranahnya Bapak untuk persoalan kalau rekomendasi, tetapi sedikit banyak tentang bicara hukum tanah pasti ada langkah-langkah ditempuh dalam waktu singkat ini supaya masyarakat meyakinkan bahwa pertanahan lakukan ketegasan karena tidak ada HGU-nya, kalian juga untuk sementara diamankan supaya tidak ribut. Kan begini Pak, secara psikologi juga mereka ini sudah tidak terima sebenarnya ini. Saya selaku pendamping kan takutnya begini, kalau sudah mendengar begini tidak lagi murid perusahaan tidak hentikan misalkan sementara waktu, walaupun mungkin 2-3 hari menunggu Satgas selesaikan ditol-toli, ada langkah-langkah kemudian masyarakat puas dari provinsi ini bahwa kita juga ada perimbangan. Itu yang kemudian yang membuat kami selaku pendamping ini takut kalau kelompok ini bergerak. Itu saja artinya pertimbangannya bahwa mereka sudah terterima di depan mata dipanen-panen terus, tapi tidak ada HGU, kemudian kerugian sudah muncul, kemudian kita dirugikan juga. Jadi memang ini menurut saya Pak, Ibu, harus ada memang sikap yang kemudian dimunculkan supaya mereka ini pulang ini tenang. Itu saja. Jadi kami tegaskan kembali Pak, jadi kalau nanti terkait dengan tuntutan Bapak ini kan kita catat semua ini. Nah, kalau nanti ada proses permohonan akan kami akomodir Bapak ini. Jadi itu kewenangan kami sebatas itu. Kalau penghentian sekali lagi, mari kita dorong ke pemerintah kegubernuran atau kabupaten. Karena itu kalau kami nanti misalnya bersurat ke PT itu salah. Kami salah, kami perbuatan salah itu tidak dibenarkan, gitu loh. Ya bisa. Jadi kami dorong, makanya karena kebetulan alhamdulillah Pak Gubernur sudah ada Satgas, kami akan dorong percepat di Satgas ini. Kalau boleh Satgas ini nanti biar merapat ke Pak Gubernur, seperti PT apa itu juga bisa merekomendasikan untuk berhenti sementara. PT apa Mas? PT CAS. Ya, itu Gubernur yang berhak menghentikan operasi dari PT itu. Ya, itu merekomendasikan ke bupati-bupati kalau dia iupnya dari bupati-bupati yang mengeluarkan. Begitu. Jadi ini nanti kalau tetap Bapak itu tetap tidak bisa kan misalnya. Jadi kami akan
aspirasi Bapak kami catat. Kami yang menjadi anggota Satgas akan kami dorong Satgas itu biar ketemu Pak Gubernur. Pak Gubernur kalau itu kewenangan Bupati seperti PT CAS, biar Bupati diberi surat tolong dihentikan dulu status quo. Begitu. Nah, itu maksimal ya itu ya maksimal kami hanya sebatas itu. Jadi tidak mungkin BPN mengeluarkan tadi satu tidak ada hak, tidak ada kewenangan menghentikan usaha karena IUP itu dikeluarkan oleh pemerintah. Tapi saya sekali lagi terima kasih informasi Bapak sehingga muncul informasi tinggi sehingga saat nanti kami ini ada permohonan kami tidak salah. Berarti oh ada hak masyarakat, ada Pak ini harus kita inklaf dulu atau selesaikan dulu ganti rugi kan begitu. Jadi sekali lagi saya terima kasih Bapak datang ke sini dan mohon lagi nanti misalnya kalau mau audiensi misal nggak banyak-banyak boleh bersurat dulu boleh. Oh, iya. Ya, boleh kita ambil bersurat nanti kita sambil kita siapkan bahan kan begitu kan kemudian ya boleh kami siapkan dan sebagainya sehingga mohon maaf kalau hari ini hanya minum tapi itu nggak apa-apa ya karena kami pada kaget ini mau ada pelantikan ada teman-teman yang demo kan jadi kita turun ke pelantikan itu ya bapak-bapak ya terima kasih sekali lagi terima kasih aspirasi kami catat semua sementara ini saluran yang akan berjalan melewat Satgas kami ada di Satgas ini tiap hari. Ini Mas Yudi ini apa Mas nama bagian apa sih? Advokasi masyarakat. Ini malah, nah ini bilang Mas Yudi ini advokasi masyarakat. Boleh cabut? Ya, Pak aja Bapak aja. Evaluasi. Jadi kami ada di sana, tenang saja Pak. Jadi ini sudah mewakili BPN. Jadi aspirasi Bapak kita terima. Begitu ya Bapak-bapak. Karena mohon maaf tidak mengurangi kepentingan Bapak karena ini yang Jumat ya. Jadi nanti mohon izin dan mohon maaf sekali kalau ada kekurangan kami dalam menerima Bapak Ibu. Sekali lagi saya terima kasih. Saya mau menambahkan. Oh, sebentar ya, kami sebentar ya. Ayo sebentar ya boleh. Saya kira mau ditutup. Iya artinya mau sebentar. Ya karena cuma nanti kita bisa semua soal nanti ya. Pertama terkait TSM ini Pak. Bisa jadi ini TSM desa sini ya. Bisa jadi karena ada komplain-komplain sebelah dari surat dari sebelah tidak mengatakan TSM jadi sebelah dari itu surat dari sebelah maksudnya sebelah janja atau saluran desa sebelah suratnya terbit atas nama desa sebelah bukan sini ya apakah saluran apakah janja saya tidak menyebut salah satunya sebenarnya tapi di atas objek yang sama gitu sehingga terjadilah operasional apa namanya ini perusahaan atau yang lain-lain itu yang pertama belum jelas objeknya punya Bapak dengan yang diklaim oleh perusahaan ini itu yang perlu dijelaskan rata-rata TSM kan punya sertifikat Bapak dulu banyak Pak itu saran saya yang masih ada sertifikat dikumpulkan di dulu di inventarisasi nanti dengan dasar-dasar sertifikat itu nanti akan kita dorong di kabupaten untuk melakukan validasi atas itu posisinya di mana. Jadi yang intinya jadi kita semua bergerak ini ada dasar ya Pak ya. Jadi silakan nama Bapak yang punya sertifikat dikumpulkan, diamankan masing-masing. Jangan mudah diberikan kepada orang lain yang tidak benar. Perusahaan apalagi kan, jangan. Tadi saya tambahkan sedikit. Dulu. Ya, sudah. belum. Satu yang terakhir, sebagaimana sudah diusulkan nanti mohon maaf ya, nanti maksimal ya betul maksimal jam 11 ya. Silakan ya. Ya sudah baik. Yang seperti yang disampaikan Pak Kepala Desa kami, Pak Yudi ya. Mohon via instansi Bapak supaya jelas karena sudah teracak-acak oleh perusahaan ini batas TSM ini, mohon bisa dilakukan pengukuran kembali di TSM. Toh Pak Yudi sudah. Nah itu supaya kami sudah tidak tahu sampai di mana ini TSM. Bingung sudah kacau. Itu jadi makanya kalau untuk pengukuran kembali batas kan syaratnya sertifikatnya jika harus ada sertifikatnya. Ya, itu makanya saya kumpulkan dulu sertifikat itu. Oke, terima kasih. Silakan Pak. Dan macam saya nih Pak Toh, satu kelompok semua kita punya SKTP Pak. Diambil semua pihak perusahaan. Katanya mau diganti SKTP. Dia mau ganti dengan sertifikat Pak. Sampai sekarang ini Pak tidak ada keluar sertifikat Pak. Sampai dia tinggalkan sudah pihak perusahaan Pak.
Ya nanti itu termasuk di dalam agenda di Satgas, dicatat Mas Yudi. Jadi ini kan kalau nggak salah tangkap ini Bapak punya alasan SKPT kemudian mau dijadikan plasma sertifikat. Yang sampai sekarang belum sampai ya. Yang penting kalau hari ini masing-masing SKPT itu tanahnya masih Bapak kuasai dulu. Kalau memang belum dijadikan upload diolah dari sawit, tapi sudah diolah dari sawit ya. Dulu yang sawit masuk baru SKM. Dulu yang SKTP Pak. Ya SKPT iya Baru ada masuk pihak perusahaan. Yang kan masing-masing orang yang memiliki SKPT kan tentunya hafal dia batas-batas. Itu dikuasai, dijelaskan batasnya. Nanti sambil kita komunikasikan lagi untuk dituntut perusahaan ini kalau memang dia dulu berjanji untuk menerbitkan sertifikat ya nanti BP ini membantu untuk catatan ini jadi tidak sepanjang itu nanti sesuai aturan yang berlaku sertifikat akan kita terbitkan pada masing-masing masyarakat yang menguasai tanah itu begitu nggih Bapak-bapak nggih begitu nggih terima kasih semua ya sudah boleh nanti sudah ya silakan tutup. Maksud saya nanti setelah tutup kita ajak foto bapak-bapak ini. Oh iya. Jadi bapak-bapak sekalian, kami sudah menerima dan mendengar semua masukan dan aspirasi bapak-bapak sekalian juga sudah diterima dan didengarkan nanti akan dilanjutkan di tingkat rapat forum terkait dengan Satgas PKH ya. Tentunya Bapak sekalian paham dan mengerti tugas pokok dan fungsi kami. Kapasitas itulah yang kami berikan dan kami jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami. Ya, kami berharap Bapak sekalian paham dan mengerti dengan posisi dan kondisi kami. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih dan menunggu langkah-langkah selanjutnya. Seperti itu. Terima kasih saya dulu dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak di sini dulu kita